Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas film yang berjudul Tokyo Revenger Live Action. Di film ini kita akan berfokus pada Takemichi Hanakagi yang kembali ke masa lalu untuk mencoba mengubah nasib wanita yang dicintainya. Oke deh Kak, tanpa perlu buat lama-lama lagi, langsung aja kita masuk di alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu kali ya. Kisah diawali pada tahun 2020. Kita diperlihatkan seseorang yang bernama Takemichi Hanakagi. Dia adalah seorang penjaga toko yang berusia 26 tahun yang hidup serba pas-pasan. Ia juga tinggal seorang diri di sebuah kamar kumuh yang sangat berantakan. Hingga pada suatu hari, ia melihat berita di TV bahwa mantan kekasihnya sewaktu SMA yang bernama Hinata Tachibana dan adiknya Naoto Tachibana meninggal di Shibuya dalam kecelakaan yang diakibatkan oleh geng Tokyo Manji alias Toman. 唯一付き合った彼女が死んだ。 Ketika dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, saat ia sedang berdiri di stasiun menunggu datangnya kereta, seseorang misterius mendorong Takemichi hingga terjatuh ke rel kereta yang membuatnya hampir tertabrak. Ketika berada di antara hidup dan mati, secara tiba-tiba Takemichi kembali ke masa SMA, tepatnya 10 tahun yang lalu. Di sini, Takemichi pun bertemu 4 orang sahabatnya, yaitu Atsushi Sendo, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Takemichi ternyata kembali di saat mereka hendak menantang sekolah lain, anak kelas 2 SMA Shibuya. Sialnya, alih-alih menantang kelas 2 Shibuya, mereka berlima justru dihajar hingga babak belur oleh kelompok Kyomas yang merupakan anggota geng Tokyo Manji. Dalam keadaan babak belur, Takemichi menemui Hinata. Bukannya memarahinya, Hinata justru mengobati luka Takemichi dan menyemangatinya agar menjadi lebih kuat. よくまあこんな痛い思いしてまで喧嘩するよね。俺は今よりクズ人間でさ。だったら頑張って。また明日ね。 Setelah Hinata pergi, ia juga bertemu dengan adik Hinata. Takemichi menolong Naoto yang sedang diganggu oleh 3 orang remaja. Takemichi memberitahu Naoto tentang kejadian di masa depan, bahwa ia dan kakaknya akan meninggal karena kecelakaan truk yang diakibatkan perseteruan geng Tokyo Manji. Ketika Takemichi dan Naoto berjabat tangan, tanpa diduga Takemichi kembali ke 10 tahun kemudian. Naoto yang telah dewasa ternyata berhasil menyelamatkan Takemichi dari kereta. Naoto ingat dan percaya perkataan Takemichi 10 tahun yang lalu dan kini menjadi seorang detektif agar bisa melindungi kakaknya, yaitu Hinata. Tetapi usaha untuk menyelamatkan Hinata ternyata gagal. Hinata tetap tewas dibunuh oleh geng Tokyo Manji. Dari hasil penyelidikan, Naoto yakin bahwa satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah menghindari Sano Manjiro alias Miki dan Kisaki Teta bertemu, karena kedua orang tersebut menjadi dalang dari geng Tokyo Manji. 東京卍会のトップ重要人物木崎哲太この2人が出会わなければ今の東京卍会は存在しなかった Melalui jabat tangan dengan Naoto, Takemichi pun kembali ke masa lalu. Setelah berjabat tangan, Takemichi berada di masa lalu tanggal 7 Juli. Sialnya, setelah berjabat tangan, Takemichi berada di area pertarungan yang saat itu berduel dengan seseorang karena perintah Kiyomasa. Dengan satu pukulan saja, Takemichi langsung kalah. Setelah pertandingan Takemichi, akun berjalan ke arah Kiyomasa. Dengan memegang kantongnya, Takemichi pun teringat akan kejadian masa lalu saat akun masuk penjara karena menusuk Kiyomasa. 7月7日、悪は清正。二度と笑えねえ。 Sehingga dengan cepat Takemichi menghentikan akun. Setelah itu, Takemichi memberanikan diri untuk berduel dengan Kiyomasa agar di masa depan dirinya bisa berubah. Dengan taruhan, jika Takemichi berhasil mengalahkannya, ia ingin dipertemukan dengan Sano Manjiro. 総長の佐野万次郎に合わせてよ。
Kiyomasa dibuat marah mendengar hal itu sehingga memukuli Takemichi berkali-kali tanpa ampun. Tetapi Takemichi berusaha bangkit dan tidak menyerah begitu saja. Di sela-sela pertarungan, dua orang datang untuk menghentikan pertarungan. Ternyata kedua orang itu adalah pemimpin dari Tokyo Manji, yaitu Ketua Tokyo Manji Sano Manjiro dan Wakil Ketua Tokyo Manji Draken. Kedatangannya tersebut untuk menghentikan Kiyomasa yang telah mencoreng nama baik Tokyo Manji. 頭ドストライクのとこにあるけど試してみるか。 Di lain sisi, Miki tertarik dengan Takemichi dan menyuruhnya agar berteman dengannya. お前名前は？竹道です。お前今日から俺のダチな。 Meski bertubuh kecil, Miki ternyata petarung handal. Terbukti dengan satu tendangan saja bisa membuat Kiyomasa pingsan. Setelah kejadian itu, Takemichi menghampiri Hinata untuk melihat kembang api. Di momen romantis itu, Takemichi berniat memegang tangan Hinata, tapi tanpa sengaja dia memegang tangan Naoto. Takemichi pun kembali ke masa depan. Saat Takemichi kembali ke masa depan, Naoto bertanya tentang perkembangan misinya. Takemichi menjelaskan bahwa ia hanya bertemu dengan Sano Manjiro, pemimpin Tokyo Manji. Naoto memberi saran untuk melenyapkan Sano Manjiro. Karena kalau Sano Manjiro mati, pertemuan dengan Kisaki Teta tidak pernah terjadi. Dengan begitu, Hinata akan tetap hidup. 出会えるはずもない。そうすれば姉も死なずに済む。簡単な話です。 Keesokan harinya, Takemichi kembali ke masa lalu dan tiba-tiba melihat Miki dan Draken berada di sekolahnya. Dengan santainya, Miki dan Draken menghajar beberapa murid yang menghalanginya masuk. Saat mereka ingin mengajak Takemichi keluar, tiba-tiba datanglah Hinata menghampiri mereka dan langsung menampar Miki. Hinata mengira bahwa mereka berdualah yang selalu menghajar Takemichi. 竹道くん連れ去ってどうするつもり？行く必要ない。戻ろう。 Saat Hinata ingin membawa pergi Takemichi, akan dengan cepat memegang tangan Hinata dan menghalanginya untuk pergi begitu saja. Melihat tangan Hinata gemetaran, Takemichi meminta Draken untuk melepaskannya dan ia berkata bahwa akan terus melindungi Hinata. 話せバカ野郎。聞こえねえな。ヒナを守るって俺は約束したんだ。 Malam harinya, geng Tokyo Manji mengadakan rapat. Pada rapat itu, Draken mengusir Kiyomasa dan mengeluarkannya dari geng Tokyo Manji. おい清正、てめえどの面下げて集会出てんだ。特服脱げ。うちにはいさせねえ。 Rapat pun dimulai. Miki mengumumkan masalah yang dihadapi salah satu anggota geng Tokyo Manji dengan pemimpin kelompok Mobius yang bernama Osanai. Akibat dari kejadian itu, seorang wanita kini mengalami koma di rumah sakit. Miki pun mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara tawuran dengan kelompok geng Mobius. 決まりだ。メビウステムスター。 Kemudian Takemichi kembali ke masa depan sambil mencari petunjuk untuk menuntut mereka ke Miki. Takemichi menemukan teman lamanya Akun. Dia akhirnya mengetahui bahwa Akun adalah salah satu anggota dari Tokyo Manji di masa depan. あっくんじゃん。仙道敦は東馬には入ってないはずです。 Oleh sebab itu, Takemichi dan Naoto berniat untuk menemui Akun, berharap mendapat informasi mengenai Miki atau Kisaki Teta. Sesampainya di sana, dia dipertemukan dengan Akun. Takemichi dibuat terkejut akan penampilan Akun di masa depan. 久しぶりだな。久しぶり。 Kemudian Akun mengajak Miki mengobrol di atas atap gedung. Setelah berbicara tentang masa lalu mereka, Akun tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Takemichi kaget. Di mana Akun mengaku bahwa ialah orang yang saat itu mendorong Takemichi ke rel kereta. Akun juga mengetahui bahwa Takemichi diselamatkan oleh Naoto dan Akun juga mengatakan bahwa dia mengetahui Takemichi yang dapat melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Takemichi yang mendengar itu hanya bisa terdiam. お前過去に戻れんじゃねえか。
Akun juga mengaku kalau sekarang dia adalah budak dari Kisaki Tetta yang selama ini dia akan melakukan apa saja termasuk untuk membunuh sahabatnya sendiri. 10年前から何も成長しねえな。 Selain itu, akun juga mengatakan semenjak kematian Draken, Miki banyak berubah. Setelah menjelaskan semua itu kepada Takemichi, akun meminta Takemichi untuk menyelamatkan semuanya dan mengubah masa depan. あの頃に戻れんならみんなを助けてくれ泣き虫のヒーロー Lalu akun pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Setelah kejadian itu, Takemichi sangat terpukul dan frustasi. Kini tekad Takemichi sangat kuat karena bukan hanya Hinata saja yang harus ia selamatkan, melainkan juga semua teman-temannya. Akhirnya Takemichi tahu bahwa Draken tewas akibat luka tusuk yang ia dapatkan saat melakukan tawuran antara geng Tokyo Manji dan Mobius. Dan untuk menyelamatkan semuanya, Takemichi pun kembali ke masa lalu dan berencana untuk menghentikan tawuran tersebut. Ketika sampai di masa lalu, Takemichi memutuskan untuk mengikuti Draken. Saat itu, Draken dan Miki terlihat menjenguk gadis yang saat itu koma di sebuah rumah sakit akibat dihajar oleh geng Mobius. Namun orang tua dari gadis itu datang dan langsung menyalahkan mereka atas apa yang telah menimpa putrinya. 娘をこんな目に遭わせてどこのこと いいから全部俺たちの責任です。申し訳ありませんでした。 Setelah itu, Takemichi mengikuti mereka sampai ke suatu tempat, di mana tempat itu mereka bersama Pachin dan juga Mitsuya. おタケミッチじゃんどうした Tempat itu, Takemichi mengatakan untuk meminta mereka membatalkan tawuran yang tentu saja membuat Pachin tidak terima dan langsung menyerang Takemichi. Kemudian Miki pun menjelaskan bahwa mereka akan tetap melakukan tawuran karena geng Mobius sudah datang untuk melakukan serangan. こっちから出向いてやったぜ Karena ingin membalas dendam sahabatnya, Pachin pun maju dan menantang ketua Mobius untuk berduel 1 lawan 1. Namun, Pachin bukan lawan yang pantas untuk Osanai. Terbukti, Osanai mampu mengalahkan Pachin dengan sangat mudah. Namun setelah Pachin dikalahkan, kini giliran Miki yang turun tangan. Tak disangka dengan tendangan mautnya, Miki berhasil mengalahkan pemimpin Mobius dengan sekali serangan. Lalu setelah kekalahan itu, Draken mengambil alih seluruh anggota geng Mobius dan menjadikan mereka sebagai bawahan geng Tokyo Manji. 今日からメビウスだ 卍会の傘下とする。 Namun seketika Osanai masih bisa bangkit dan mengambil sebuah pecahan botol untuk menyerang Miki dari belakang. Tapi beruntung, Draken dengan cepat menyelamatkan Miki dan menghajar Osanai. Di malam harinya, Takemichi dan Hinata menikmati kebersamaan mereka di malam festival. Namun di tengah kebahagiaan itu, ia melihat beberapa anggota dari geng Mobius nampak mencurigakan. Dengan rasa penasaran, Takemichi pun meninggalkan Hinata dan mengikuti mereka sampai di suatu tempat. Tak diduga, ternyata mereka menemui Kiyomasa yang kini sudah menjadi anggota dari geng Mobius. Yang dimana mereka memberikan sebuah pisau pada Kiyomasa yang akan digunakan Kiyomasa untuk membunuh Draken. 動けなくなったところを狙って刺し殺せ Tak diduga pada saat menguping, Takemichi ketahuan sama mereka dan langsung dihajar habis-habisan. Agar Takemichi tidak menggagalkan rencana mereka, Kiyomasa memerintahkan anak buahnya untuk membungkus Takemichi dengan lakban. Namun untungnya tidak berselang lama, Hinata datang dan langsung membantu Takemichi. Sementara itu, Miki dan anggota lain menunggu kedatangan Draken ke pertemuan mereka dengan anggota Mobius. Tetapi setelah mengetahui bahwa yang mengundang mereka itu adalah Osanai, Miki pun menyadari sesuatu dan langsung pergi untuk mencari Draken.
Dan ternyata Draken dijebak dan mendapatkan serangan dari Osanai dan anggota geng Mobius lainnya. Draken terluka cukup parah dan beberapa saat kemudian datanglah Miki dan semua anggota geng Tokyo Manji untuk melawan Mobius. Dan pertempuran yang sebenarnya pun terjadi. Di tengah-tengah pertempuran, Takemichi datang dan langsung menghampiri Draken. Dengan sekuat tenaga, Takemichi menggendong tubuh Draken untuk dibawa ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh Kiyomasa dan kali ini Takemichi mendapatkan kesempatan untuk membalaskan semua dendamnya. Dan terjadilah perkelahian antara Takemichi dan Kiyomasa. Dengan tekad yang kuat, dia berhasil memenangkan pertarungan melawan Kiyomasa. Setelah itu, terlihat Miki berdiri dengan kerennya setelah mengalahkan lawannya. Dan setelah tawuran geng Tokyo Manji berkumpul di rumah sakit menunggu kabar dari Draken. Di tengah kecemasan para anggotanya, Miki terlihat membagikan makanan untuk semua orang. Miki berkata bahwa Draken adalah orang yang selalu menepati janjinya. こんなところでくたばんねえよあいつは。俺と行けるとこまで行くって約束したからな。 Tak lama kemudian, dokter pun keluar dan mengatakan bahwa Draken berhasil diselamatkan. Mendengar hal itu, Miki pergi ke tempat sepi untuk meluapkan semua rasa sedihnya. Film ini diakhiri dengan Takemichi berlari di masa depan untuk melihat apa yang dilakukannya di masa lalu sudah benar-benar mengubah masa depan. Akhirnya dia berhasil mengubah masa depan orang-orang yang dia cintai dengan bermodalkan tekad yang kuat. Yap, itu tadi alur cerita dari film Tokyo Revenger. Film ini sangat seru dan kita rekomendasikan buat kalian tonton. Mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. 君はいつも急に来るね。